Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Triana dari kelas Ekonomi Syariah 5B dengan NIM 1264022020088. Yang pertama, menurut pendapat Anda, bagaimana perkembangan sosiologi ekonomi dari masa ke masa? Menurut pendapat saya, secara historis, perkembangan pemikiran sosiologi ekonomi antara lain disebabkan oleh berkembangnya paham-paham, pemikiran-pemikiran, dan teori-teori tentang ekonomi, yang melihat cara kerja sistem ekonomi dengan menekankan pula pada aspek-aspek non-ekonomi. Salah satu dari paham-paham, teori-teori, pemikiran-pemikiran yang mendukung perkembangan sosiologi ekonomi tersebut adalah paham merkantilisme yang berpandangan bahwa kekayaan dianggap sama dengan jumlah uang yang dimiliki oleh suatu negara dan cara untuk meningkatkan kekuasaan adalah dengan meningkatkan kekayaan negara. Di dalam kehidupan masyarakat, sebagai satu sistem, maka di bidang ekonomi hanya sebagai salah satu bagian atau subsistem saja. Oleh karena itu, di dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dengan faktor lain dalam kehidupan masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor agama dan nilai-nilai tradisional, ikatan kekeluargaan, etnisitas, dan stratifikasi sosial. Faktor-faktor tersebut yang langsung terhadap perkembangan ekonomi. Faktor agama dan nilai-nilai tradisional, ada nilai-nilai yang mendorong perkembangan ekonomi, akan tetapi ada pula nilai-nilai yang menghambat perkembangan ekonomi. Demikian pula dengan kelompok solidaritas, dalam hal ini yakni keluarga dan kelompok etnis yang terkadang mendorong pertumbuhan dan terkadang pula menghambat pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang kedua, jelaskan paradigma sosiologi ekonomi yang terjadi saat ini di lingkungan sekitarmu atau di Indonesia secara umum. Paradigma fakta sosial berbicara mengenai sebuah batasan bagi perilaku manusia atau individu tersebut yang mau tidak mau harus dipatuhi untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih teratur dan damai. Contohnya adalah ketika seseorang melewati lampu lalu lintas dan seketika lampu tersebut menunjukkan warna merah. Dalam hal ini tandanya berhenti. Orang yang ingin melewati lampu lalu lintas tersebut mau tidak mau harus berhenti. Begitu pula ketika lampu menunjukkan warna hijau, yang berarti jalan. Kita harus jalan, begitu salah satu fakta sosial. Terdapat dua teori di dalam paradigma ini, yaitu struktural fungsional dan teori konflik. Nah, selanjutnya yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma ini berbicara mengenai perilaku seseorang individu yang aktif mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri. Contohnya yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu aktivitas, maka aktivitas tersebut terdapat sebuah tujuan, di mana tujuan ini mampu menciptakan, membentuk sebuah realitas sosial tersendiri. Terdapat tiga teori utama, yaitu paradigma definisi sosial, yaitu teori aksi sosial, teori interaksionalisme simbolik, dan teori fenomenologi dan juga dramatologi. Paradigma perilaku sosial, fokus utama paradigma ini yaitu pada hadiah atau penguatan yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Jika tidak mendapat ganjaran atau hukuman yang tidak diharapkan, ia akan marah dan semakin besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan perlawanan dan hasil tingkah lakunya makin berharga bagi dirinya. Dari hasil tingkah lakunya semakin berharga baginya. Yang ketiga adalah bagaimana menurut Islam gaya hidup seperti apakah yang seharusnya kita lakukan baik kehidupan di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Sertakan hadis yang memperkuat argumen Anda tersebut. Menurut saya, dalam pandangan Islam, gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya hidup Islami dan gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh, yaitu syirik. Inilah gaya hidup orang kafir. Gaya hidup yang seharusnya kita lakukan yaitu berperilaku seimbang, membelanjakan harta pada hal yang baik, serta tidak berperilaku berlebihan. Gaya hidup mencerminkan dari perilaku konsumen. Prinsip gaya hidup
perspektif Islam terdiri dari berkegiatan sederhana, membelanjakan harta dengan baik, serta memanfaatkan waktu secara hemat dan bersahaja. Perilaku konsumen dan gaya hidup perspektif syariah akan mengantarkan pelaku konsumen menuju kesejahteraan dan kebahagiaan tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga di akhirat. Ketika kita merasakan dorongan untuk memiliki sesuatu, pikirkan dulu sebelum memutuskan untuk mendapatkannya. Apakah hal itu sesuatu yang benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan belaka? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apa manfaat mempelajari sosiologi ekonomi Islam? Jelaskan dengan membuatkan contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari ilmu sosiologi mampu dijadikan sebagai kajian pembangunan masyarakat maupun lingkungan. Dengan pendekatan ilmu sosiologi, maka pembangunan yang dilakukan manusia ke manusia yang akan lebih memberikan dampak signifikan yang lebih baik. Selanjutnya dapat menjadi bahan kajian mengenai pola kesehatan masyarakat. Melalui ilmu sosiologi, pola kebiasaan hingga asal mula penyakit dalam ditemukan dengan cukup mudah. Yang terakhir, sosiologi yang mengungkap struktur hingga ciri-ciri sosial di dalam suatu masyarakat dapat menentukan sikap masyarakat itu sendiri. Tatkala berhadapan dengan lingkungan baru, dengan sosiologi, sikap serta karakteristik masyarakat dapat menjadi lebih tertata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.